Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan review UTS yang telah saya kerjakan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian HAN menurut para ahli, yaitu menurut Van Aveldorn, HAN adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang disertai tugas pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, menurut Muhsan, HAN yaitu dirumuskan sebagai hukum mengenai struktur dan kefungsian administrasi negara. Lalu menurut Joko Sutomo, HAN adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negara. Contoh pendapatnya menurut Van Aveldorn adalah pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu menurut Muhsan, struktur dan kefungsian hukum administrasi negara itu tersebut. Menurut Joko Sutomo, aturan yang dibuat oleh para petinggi dan harus ditaati oleh warganya. Lalu selanjutnya, HAN adalah instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan, yaitu alat-alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menjalankan tugas pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen, diantaranya instrumen prasarana dan instrumen yuridis. Maka adanya instrumen tersebut, para pejabat ini melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Dan selanjutnya yaitu mengenai peraturan perundang-undangan dan perundang-undangan. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau peraturan negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan dari tingkat pusat dan daerah. Lalu yang terakhir mengenai kekuasaan dan hukum, di mana hukum ini punya hubungan yang erat dengan kekuasaan. Hukum memerlukan kekuasaan dalam pelaksanaannya. Kekuasaan pun sebaliknya. Kekuasaan ini mempunyai pengertian suatu kemampuan untuk memaksakan kehendaknya terhadap pihak lain. Lalu kekuasaan ini dapat bersumber dari fisik maupun non-fisik. Kekuasaan juga dapat bersumber dari sumber lain seperti pengaruh politik, keagamaan, atau kekayaan, dan kekuatan ekonomis. Terkadang juga bersumber dari moralitas dan pengetahuan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.